Dan ini Kak Sahid sudah mencoba donat yang ditaburi dengan susu bubuk. Bagaimana rasanya? Enak, alhamdulillah. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Keluarga Cahaya. Hari ini kembali aku mau membuat donat karena kepengen banget setelah kemarin aku bikin ya. Tapi kali ini aku mau merubah beberapa bahan dengan takaran yang berbeda dari resep yang kemarin. Oke, sekarang aku mau ngecek apakah ragi yang sisaan kemarin itu masih aktif atau sudah tidak aktif. Nah, yang pertama ini 150 ml air hangat, bukan air dingin, juga bukan air panas. 3 sendok makan gula pasir. Jadi gula pasirnya langsung aku tambahkan di air ini. Kemudian aduk sebentar. Kemudian tambahkan ragi. Ini kira-kira 1 sendok makan, tapi tidak munjung ya, tidak full ya, setengah sendok makan saja, jangan terlalu banyak. Kita masukkan juga, kemudian diaduk kembali, lalu tutup rapat, diamkan sekitar 7-10 menit atau sampai ragi itu mengeluarkan busa-busa atau nanti campuran ini berbusa ya. Itu menandakan kalau ragi masih aktif. Tapi kalau teman-teman sudah yakin kalau ragi itu masih aktif, tidak usah mencampur seperti ini, langsung saja campur di adonan ya, langsung membuat adonan donatnya. Ini karena aku kurang yakin, takutnya sisaan kemarin itu sudah tidak aktif, jadi aku cek dulu. Oke, aku tunggu sampai raginya mengeluarkan busa-busa ya. Oke, sambil menunggu raginya diaktifkan, aku siapkan bahan-bahan lain. Ini ada 300 gram tepung terigu pro sedang, dan kali ini aku memakai langsung 1 bungkus susu bubuk, 1 bungkus SKM. Aku pakai 1 telur utuh ya. Kalau kemarin 2 kuning telur ya. Secukupnya vanili bubuk, margarin kira-kira 3 sendok makan atau 45 gram. Nanti ditambah juga sedikit garam ya. Oke, ini raginya ya. Ini tidak sampai 7 menit atau 10 menit tapi sudah berbusa ya. Ini lihat busanya seperti ini ya. Dia sudah berbusa seperti ini, berarti raginya masih aktif. Selanjutnya aku tuang dulu ke panci. Masukkan telurnya, 1 bungkus susu bubuk, 1 bungkus SKM, secukupnya vanili. Gunakan whisk untuk mencampur semua bahan ini ya. Kira-kira sampai seperti ini. Semua bahan sudah tercampur, gula pasirnya juga sudah larut ya. Selanjutnya masukkan tepung terigunya. Sekarang aku aduk pakai tangan ya. Jangan lupa cuci tangannya. Kira-kira sampai seperti ini. Ini masih sangat lengket tapi tidak apa-apa ya. Lanjutkan saja. Sekarang tinggal tambahkan margarin dan
garam. Nah, ini 3 sendok makan margarin atau 45 gram. Kemudian masukkan garam. Lanjutkan menguleni lagi, diuleni lagi sampai kalis atau tidak lengket ya, tidak menempel di panci atau di tangan. Di proses ini harus sabar kalau nguleninya pakai tangan ya, tapi teman-teman boleh pakai mixer. Oke, ini adonannya tadi sudah aku proofing ya. Kira-kira aku diamkan selama 1 jam karena aku sambil wira-wiri ya. Dan insya Allah sudah mengembang ya. Dan alhamdulillah sudah mengembang kira-kira ya 2 kali lipat dari adonan semula. Aku keluarkan dulu ya. Karena aku tidak punya alas kerja yang lembaran seperti berbahan silikon itu, aku pakai talenan lebar. Teman-teman bisa pakai talenan atau papan kayu ya. Dan ini nanti untuk hasil yang sudah dibulat-bulatkan. Jangan lupa kasih tepung biar tidak lengket. Di sini juga aku kasih tepung ya. Keluarkan adonannya. Aku uleni untuk mengeluarkan udara-udara yang ada di adonan. Jadi bentuknya akan kembali seperti awal ya. Oke, siap dibagi. Terserah teman-teman mau dibagi berapa, boleh ditimbang biar sama beratnya ya. Ini dapat 19 piece dengan masing-masing beratnya itu 30, 31 ya, antara itu ya. Oke, sekarang mau aku bulat-bulatkan ya. Aku bikin senjata saya jadi modif. Jadi caranya seperti ini ya. Dibentuk bulat seperti ini, gini ya caranya. Diputar-putar. Ini juga memang harus apa ya? Belajar seperti ini, harus sering. Biar menghasilkan donat yang halus. Nah, seperti ini ya kira-kira ya. Kita selesaikan semuanya. Banyak susah banget nih nempelnya. Ini adonan sudah aku bulat-bulatkan, ada 19 piece. Langsung aku mau bentuk menjadi donatnya ya. Nah, untuk yang lain yang antri, kita tutup dulu. Kita mulai dari bulatan yang pertama. Jadi adonan yang belum kita bentuk jadi donat ditutup dulu. Sekarang aku mulai untuk membentuk menjadi donat ya. Ini aku ambil adonannya. Terus aku mau coba pakai cetakan donat ini ya. Jangan lupa cetakannya dikasih tepung. Ini juga kita kasih tepung ya. Caranya nih, letakkan adonan yang sudah dibulatkan di tengah-tengah cetakan, kemudian kita tekan, kita pipihkan seperti ini. Mau dibolongin tengahnya boleh, mau seperti ini juga boleh ya. Maaf ya, bentuknya belum sempurna. Kemudian aku taruh di kertas baking seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya yang alas khusus donat boleh ya. Ini karena aku belum punya, jadi pakai ke baking paper seperti ini ya. Ini aku bolonginnya manual banget ya, nggak punya alat. Jadi seperti ini saja, pakai jari.
Ini hasil yang sudah aku bentuk menjadi donat yang bolong. Sekarang aku proofing dulu kira-kira ya 1 jam atau sampai mengembang ya. Tergantung sebenarnya tuh suhu ruang di rumah kita ya. Suhu di rumah kita itu berpengaruh, bisa lebih cepat mengembangnya atau harus menunggu 1 jam atau lebih ya. Sekarang ditutup, kemudian didiamkan. Oke, ini dia donat yang sudah aku goreng. Maaf ya, proses menggorengnya tidak aku videoin. Dan ini semua sudah aku goreng 19 piece, tapi ini tinggal 18 karena yang satu sudah dimakan oleh anakku. Dan aku punya 3 taburan. Ini coklatos yang varian coklat. Ini susu bubuk. Dan yang satu lagi gudeg cappuccino. Semuanya ini, ketiganya ini aku campur dengan gula halus ya, masing-masing 1 sendok makan. Tapi dicek saja untuk rasa manisnya. Oke, aku mau coba membalur donat-donat ini dengan 3 varian ini. Ini dia donat yang sudah ditaburi 3 topping tadi ya. Gudeg cappuccino, coklatos, dan susu bubuk. Yuk kita cobain rasanya ya. Dan ini Kak Sahid sudah mencoba donat yang ditaburi dengan susu bubuk. Bagaimana rasanya? Enak, alhamdulillah. Oke, aku mau ikut menikmati donat ini. Terima kasih yang sudah menonton video aku ya. Sampai jumpa lagi dan selamat mencoba. Bye bye.